Baiklah, jumpa kembali masih di channel kami dalam seputar pembahasan mengolah emas. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba memperkenalkan alat-alat yang dibutuhkan untuk mengolah emas dalam skala besar. Karena kita tidak akan mencapai hasil yang maksimal tanpa perlengkapan yang benar-benar matang atau perlengkapan yang benar-benar lengkap. Nah, diantaranya untuk yang kita perlukan itu satu diantaranya mesin penghalus atau mesin gelondongan. Nah, mesin gelondongan ini seperti ini, kerjanya juga seperti ini, dan dalam putarannya pun kita tidak memerlukan putaran yang cepat. Lihat, putarannya tidak begitu cepat, tapi putarannya pelan. Nah, untuk menghasilkan perputaran yang pelan dari dinamonya, kita harus ketahui dulu dinamo yang kita pakai jangan terlalu besar, cukup dengan dinamo 1/4 atau setengah PK. Nah, ini dinamonya. Nah, dinamo ini setelah kita dikasih penbel, lihat dalam putaran dinamo ada puli kecil di dinamo. Nah, puli kecil itu dipasangin penbel ke puli yang besar. Nah, ini lihat, dari dinamo yang kecil kita dinaikin ke puli yang besar. Nah, dari puli yang besar kita keluarkan lagi dan ke puli yang kecil. Nah, baru naik ke mesin nih. Nah, ini dari perputaran cepat kita akan menjadi pelan putarannya ini, dan dari perputaran pelan akan naikkan ke atas. Nah, itu keuntungannya kalau kita memakai dulu puli besar seperti ini untuk memperlambat putaran dan memperingan putaran. Begini cara proses pekerjaan atau cara kerjanya mesin penghalus. Nah, di sini di dalam ada material dari IC dan komponen lainnya yang lagi saya olah, lagi saya haluskan. Nah, ini yang pertama harus kita punya, yaitu mesin penghalus. Karena bukan tidak bisa dengan diulek, tapi kapanlah kita hasilnya itu jelas akan memperlambat pekerjaan. Dan ini untuk rangkaian seperti ini mungkin saudara pun bisa bikin sendiri, dan kebetulan ini juga saya merangkai sendiri. Dan yang kedua yang kita butuhkan untuk mengolah emas dalam skala besar atau dalam barang yang banyak, yaitu blower. Nah, ini mesin blower, dan kita memerlukan blower ini 3 in. Nah, ini lihat, blowernya 3 in, jangan yang kecil karena yang kecil dorongan anginnya kurang. Nah, ini buat blower. Nanti ini alat digunakan untuk memisahkan bahan dan sampah dari material yang kita olah. Nah, ini blower, dan nanti proses kerjanya akan saya perlihatkan, atau dalam video yang akan datang saya akan memperlihatkan gimana cara mengerjakan atau proses pekerjaan menggunakan blower. Nah, yang ketiga yang kita butuhkan adalah mesin pembakar. Ini nanti digunakan untuk tahap akhir dari memproses memisahkan emas dari komponen ataupun dari material gunung seperti batuan atau tanah lumpur yang mengandung bahan emas. Nah, di sini yang kita perlukan satu buah dinamo setengah PK, kemudian AC mobil,
Ini AC mobil bekas. Ini kalau di lapak-lapak rongsok paling harga 100.000. Kalau kita beli dengan utuhan ini bisa mencapai 800.000 nih. Ini untuk harga utuh itu harga 800.000. Cuman kita cari aja yang bekas, yang bongkaran dari mobil. Mungkin sesama pemain, kalau untuk di pemain rongsok nggak bakalan susah. Dan untuk pemula yang bukan pemain rongsok bisa kita cari di tempat-tempat rongsok yang motongin mobil bekas. Nah di itu nanti ada AC bekasnya, kita tanyain aja. Ini harganya paling tinggi nih harga 100.000. Ini harganya 100.000 nih biasanya. Nah yang kedua, dinamonya proses kerjanya dari mesin dinamo ini, kita pasangin pembel seperti ini nih, dan pulinya harus imbang. Antara puli dinamo dan puli ini harus imbang. Ini lihat ukurannya sama. Nah kemudian puli ini bergerak untuk menarik putaran ke AC itu untuk membuat angin, dan ini lubang untuk masuk angin. Ini untuk narik angin masuk, dan baru setelah itu angin itu akan didorong keluar oleh AC tersebut dengan selang ini. Nah ini prosesnya untuk meniup. Dan selang ini saya simpan di dalam ini saya, karena ini perabotan saya rangkai sendiri, saya las sendiri. Nah seperti ini selang dari atas, dari atas itu tuh, lihat ini. Nah di sini selang ini kita bagi 3. Ini selang angin yang keluar, kemudian ini selang buangan, karena dibagi 3 itu, satu untuk buangan dan ini satu untuk masuk ke tabung gas. Iya. Nih ini satu untuk masuk ke tabung. Ini selang buangan nih, dan ini selang untuk masuk ke tabung gas. Kenapa angin ini dibuang? Karena angin ini kalau tidak dibuang terlalu kencang, dan kalau masuk semua ke gas itu akan menyebabkan apinya padam karena kekencangan dengan dorongan anginnya. Nah untuk pengaturan angin yang keluar, di sini saya pakai keran. Nah ini angin yang dibuang, ini pakai keran. Fungsinya keran, bila mana tekanan angin kurang maka angin ini ditutup. Nah bila mana angin itu terlalu kencang masuk ke dorongan pembakaran, maka angin kita buka sedikit, dibuang. Nah ini keran untuk buang dan menutup angin keluar. Ini fungsinya keran. Nah selang yang untuk masuk ke tabung, nah selang ini masuk ke tabung. Perlihatkan ini tabung untuk menampung bahan bakar. Nah ini tabung. Nah ini masuk ke tabung. Dan ini lihat tabungnya. Ini tabungnya biasanya nggak ada keran di sini. Ini saya bikin sendiri karena supaya bisa multi memakainya. Jadi tabung ini bisa dipakai dengan bahan bakar Pertalite atau Pertamax, juga pakai gas LPG. Kalau pakai gas LPG kita akan pakai selang yang ini. Nah kalau pakai bahan bakar Pertalite kita akan masukkan dari sini. Ini tinggal buka aja tutupnya. Nih. Nah ini kita buka tutupnya, lalu kita masukkan, kita tutup lagi, masukkan Pertalite ke sini, lalu kita tutup. Dan untuk Pertalite, untuk bahan bakar Pertalite, jangan tabung ini dipenuhin semua, yang atas sama yang bawah, cukup yang atasnya saja. Nah yang atas ini dipenuhi dengan Pertalite. Lalu di sini ada keran. Nah ini ada keran nih. Nah ini ada keran. Nah keran itu untuk tutup dan buka keluarnya atau perpindahannya Pertalite dari atas ke tabung bawah. Jadi kalau mengisi ke tabung bawah kita keluarin seperempatnya
seperempatnya dari isi kita keluarin, turunin. Nah baru kemudian keran ditutup lagi. Jangan sampai kebanyakan di bawah, karena yang kita butuhkan bensin kalau pakai Pertamax itu uapnya. Nah di sini di tabung ini di bawah ini antara Pertamax atau Pertalite atau juga gas itu akan menyatu dengan angin, akan didorong dengan angin. Nah lalu akan keluar dengan keran yang sebelah sini yang 2. Nah ini 2 selang ini akan mendorong angin yang sudah menyatu dengan gas atau dengan Pertalite. Nah masuknya ke selang ini ke setang pembakaran. Nah ini ke setang pembakaran. Nah ini setang pembakaran. Dan setang pembakaran pun di sini harus kita harus punya setang pembakaran yang punya keran. Nah ini karena ini akan mengatur angin dan api. Untuk besar dan kecilnya api itu diatur lagi di keran di sini. Nah di keran ini. Coba perhatikan. Dan kalau pakai gas LPG, kita tinggal pakai selang yang ini. Pakai selang ini ke regulator. Tinggal pasangin aja regulatornya di sini nih. Ini selangnya. Selangnya kita pasangin ke regulatornya ke sini, baru kita masukkan ke kita pasangkan ke LPG. Nah itu untuk memakai gas LPG. Dan ini adalah alat untuk alat akhir. Dan sebelum kami lanjutkan, kami mohon dukungannya untuk subscribe biar kami lebih bersemangat kembali untuk berbagi. Dan untuk memperingan modal, untuk dinamo jangan kita beli yang utuh atau yang grass dari toko. Kita cari dinamo yang bekas. Biasanya harga dinamo yang bekas itu kisaran 50 sampai 70 ribu yang udah kebakar. Nah nanti dalamnya kita dibongkar, diambil tembaganya. Bagusnya kita bisa lilit sendiri. Kalau tidak bisa dililit sendiri, kita datangin aja ke tukang lilit, dililit lagi. Ini harga lilit 250. Nah kalau beli kita dinamo ini harganya 50 ribu. Nah kita di dalam tembaga di dalam itu ada tembaga rongsoknya, dan tembaga rongsok itu setengah kilo itu masih laku 40. Berarti hitung-hitungan beli dinamo ini cuma 10 ribu. Nah 10 ribu ditambah lagi dengan biaya operasional untuk melilit itu harganya 250 ribu. Berarti jatuhnya di harga dinamo ini cuma 260 ribu. 260 ribu ditambah AC 100 ribu cuman jatuh di 360 ribu. Jadi ini harga yang cukup ringan. Kita mengakali dengan atau menyiasati dengan seperti itu. Kita jangan beli yang utuh. Kalau yang beli yang utuh ini dinamo harganya bisa mencapai 1.200.000 sampai 1,5 juta. Ditambah ini dengan harga 700 ribu udah 2 juta lebih. 2 juta lebih kalau berbanding dengan 270 ribu, kita masih dapat untung sekitar 1.750.000 perbedaannya. Nah demikian untuk pembahasan dalam mengenali alat-alat untuk mengolah emas. Semoga bermanfaat, dan kita wajib untuk mempunyai alat yang semaksimal mungkin, karena dengan alat yang lengkap kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan semoga bermanfaat. Salam sukses selalu. Semoga dengan video ini dapat membuat peluang atau kita lebih maju ke depan dalam dunia bisnis atau dunia usaha. Dan kami ucapkan sekali lagi salam sukses selalu, dan jangan lupa dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.